Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvina Fitri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang telah saya baca. Judul jurnal yang saya baca itu adalah Geomechanical Approach for Casing Design for Directional Wells. Pendekatan geomekanika untuk desain casing sumur direksional berarah. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi, paper ini tuh membahas tentang desain casing string untuk sumur direksional yang selama ini menjadi tantangan dalam industri minyak dan gas. Berbagai budaya yang bekerja di downhole akibat lintasan yang miring membuat pre-point well path menjadi tidak pasti. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mempertimbangkan faktor keamanan yang seragam pada titik-titik perubahan dan pemilihan grade yang tepat. Sebagai alternatif dari metode konvensional, paper ini menggunakan pendekatan geomekanika yang mempertimbangkan berbagai parameter seperti tekanan pori, collapse pressure, fracture pressure, dan dogleg severity. Teknologi ini relatif baru diterapkan untuk desain casing sumur direksional dan beberapa aspek yang masih dalam tahap evaluasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan panduan praktis terkait desain casing sumur direksional menggunakan pendekatan geomekanika, serta parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi dan apa sifat-sifat batuan yang harus dipenuhi. Metode yang digunakan adalah pendekatan grafis manual yang didesain untuk menginvestigasi berbagai beban yang bekerja pada casing sumur direksional. Parameter utama yang diperhitungkan adalah collapse pressure, burst pressure, tensile load, bending force, dan dogleg severity yang penting dalam menentukan desain casing yang optimal. Lalu parameter yang diamati itu ada tekanan pori, gradien rekah, beban collapse atau collapse pressure, beban burst atau burst pressure, beban tensil atau tensile loads, beban bending atau bending force, gaya drag, dan beban shock. Sifat fisik material casing seperti grade, berat, dan kekuatan juga menjadi parameter penting dalam perhitungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sumur X dari lapangan lepas pantai Mumbai dengan kedalaman target 5.180 feet dan sudut inklinasi bervariasi dari 0 derajat hingga 74 derajat. Data trajektori sumur dimodelkan menggunakan software DePro Beta 6.0 untuk analisis dogleg severity. Lalu ada teori. Yang digunakan di sini ada 4. Yang pertama ada plot tekanan versus kedalaman yang digunakan untuk mengidentifikasi program casing kombinasi berdasarkan grafik tekanan terhadap kedalaman. Yang kedua ada analisis tekanan yang digunakan untuk menghitung tekanan runtuh dan sembur serta memplot nilai kekuatan casing yang tersedia pada grafik tersebut. Yang ketiga ada pemilihan material yang digunakan untuk memilih grade baja berdasarkan kemampuan menahan tekanan runtuh, sembur, dan gaya tarik atau tensile. Dan yang terakhir, keempat, ada efek biaksial yang digunakan untuk memastikan kekuatan pada setiap bagian casing dapat menahan beban potensial. Nah, kekuatan pada paper ini tuh ada 5. Yang pertama, pendekatan geomekanika memberikan metode yang lebih komprehensif dalam mendesain casing sumur direksional dengan mempertimbangkan berbagai parameter seperti tekanan pori, collapse pressure, fracture pressure, dan dogleg severity. Yang kedua, ada metode grafis manual yang digunakan untuk memungkinkan optimasi pemilihan grade casing pada setiap kedalaman, sehingga lebih ekonomis namun tetap memenuhi faktor keamanan yang diperlukan. Yang ketiga, penelitian ini mempertimbangkan kondisi lapangan yang realistis seperti gas kick, lost circulation, dan pipe sticking, sehingga memberikan hasil desain yang lebih approachable untuk implementasi di lapangan. Yang keempat, penggunaan software DePro Beta 6.0 untuk pemodelan trajektori sumur memberikan analisis dogleg severity yang lebih akurat untuk perhitungan beban bending. Yang terakhir, hasil desain telah diverifikasi dengan standar API, sehingga memberikan jaminan keamanan untuk operasi pengeboran. Tapi ada kekuatan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan dari paper ini ada 3. Yang pertama,
Paper ini mengabaikan efek positif dari void spacement yang mengasumsikan fluida pengeboran selalu ada di anulus, sehingga memungkinkan memberikan perhitungan yang terlalu konservatif. Yang kedua, pendekatan manual memiliki keterbatasan dalam menganalisis interaksi kompleks antara berbagai parameter geomekanika, yang mungkin lebih baik jika menggunakan simulasi komputer yang lebih advance. Yang ketiga, tidak membahas aspek ekonomis secara detail dalam pemilihan kombinasi grade casing, yang merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan di industri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kata yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.